Oto Hasibuan ungkap isi pertanyaan ke suami Mirna Salihin. Ani enggak, orang Olivier enggak ya, karena dia udah tahu itu racun. Sekali lagi saya hanya bisa duduk diam dan mendengarkan tuduhan-tuduhan dari jaksa penuntut umum dengan berpikir kapan penderitaan ini akan berakhir. Sampai ngerayu, maksa, udah kalau nggak ada kasus katanya gitu ya, udah kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, kalau orang minum gelas kopi es hanya pakai gelas, itu nggak bakal banyak dan mungkin dimuntahin sama Mirna. Wah, apa nih bau? Apa nih nggak enak? Dia keminum dikit lah, mungkin selamat Mirna nggak mati hari ini. Tapi karena pakai sedotan, dia masuk ke tenggorokannya, set ke dalam, makanya meninggal. Ani enggak, orang Olivier enggak ya, karena dia udah tahu itu racun. Ani enggak, orang Olivier enggak ya, karena dia udah tahu itu racun. Jadi kalau nanti kelihatannya ini si lawyernya ini mau belokkan kasus ini ke kafe, silakan aja obok-obok kafe. Coba ada bukti nggak bakal ketemu. Clue kejanggalan yang pertama adalah dipaksa buat ada kasus. Kalau nggak ada kasus. Ini sebetulnya agak-agak bertanya-tanya kalau sekarang ya, kita sebagai netizen zaman sekarang yang ngelihat lagi wawancara di tahun 2016 tuh agak bertanya-tanya gitu, daripada nggak ada kasus gitu. Berarti kalau Jessica nggak bersalah tuh ya nggak ada kasus gitu. Jadi ini gimana? Daripada nggak ada kasus ya udah adain aja kasus biar Jessica bersalah gitu, biar ada kasus. Terus statement kejanggalan yang kedua adalah tadi Olivier dan Hani tahu udah ada racun. Padahal saat itu Jessica malah yang nanya, kamu masukin apa ke dalam minuman? Jessica yang nanya loh. Tapi tugas Olivier dan Hani di statementnya bapaknya Mirna tadi tuh dibilang udah tahu kalau ada racun. Jadi kayak sebenarnya ini clue nggak sih guys? Ya sebenarnya masih banyak kejanggalan yang bikin kita bertanya-tanya lagi di tahun ini. Gitu. Padahal kasusnya udah di tahun 2016. Ya yang mana sekarang netizen lebih pintar dan lebih menyerap informasi banyak gitu. Nggak cuman karena Ice Cold Netflix, nggak cuma nonton podcast, tapi kita juga ngikutin kasus itu di tahun 2016 dan kita jadi flashback, kita kelas balik, kita research ulang, ternyata memang masih banyak kejanggalan. Dan saya mohon maaf kepada saudara Dermawan karena tidak dapat memenuhi permintaan saudara agar kami mundur sebagai kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso. Berkali-kali saudara meminta kami untuk mundur jadi kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, tetapi sekalipun memang kami tidak memberikan jawaban apapun atas permintaan saudara tersebut. Sebab jawaban saya kepada saudara tentu pasti tidak. Sebagai advokat yang menjunjung tinggi kode etik advokat, di mana saya sendiri bersama teman-teman adalah yang juga terus serta menyusun kode etik tersebut, tentu tahu permintaan saudara tersebut tidak mungkin saya penuhi. Tetapi kelihatannya karena kami tidak mau mengundurkan diri dari kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, membuat saudara menjadi marah dan akhirnya sering berkata-kata tidak baik tentang saya melalui televisi. Bahkan cenderung berbuat fitnah dan menghina kami dengan menyebut nama saya menjadi otong. Dan terkesan saya membela Jessica Kumalo Wongso karena uang dan sebagainya. Terus terang, seandainya pun saya membela Jessica Kumalo Wongso dengan mendapatkan fee, itu adalah sah-sah saja. Karena profesi kami adalah advokat yang berhak mendapatkan fee. Dan kami membayar pajak, ikut program tax amnesty. Tetapi kebetulan dalam kasus ini kami bekerja secara pro bono, yaitu tanpa dibayar Rp1 pun, karena bekerja tidak semata-mata dipersembahkan demi uang, tetapi juga demi kemanusiaan. Sebenarnya kami tidak seharusnya menyatakan ini secara terbuka, karena ini sebenarnya tidak baik yang saya katakan ini. Karena kami tahu kalau tangan kanan memberi, maka sebaiknya tangan kiri tidak perlu tahu. Tapi hal ini terpaksa kami sampaikan secara terbuka karena begitu banyak tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan kepada kami oleh banyak orang, terutama pada waktu sidang pertama dimulai. Kami banyak mendapat kecaman, dibully terus-menerus, di mana kami dituduh membela seorang pembunuh karena uang. Tetapi setelah sidang ke-19, kami bersyukur
Semua orang yang tadinya menghujat kami sekarang berbalik mendukung kami. Hal ini dapat dibaca dalam email-email yang turut kami lampirkan dalam duplik ini. Oleh karena itu kepada saudara saya Dermawan Salihin, kami sampaikan, meskipun Anda telah berlaku tidak baik, bahkan cenderung menghina saya melalui tangan TV, kami tetap tidak pernah menanggapi sekalipun. Karena kami punya prinsip hidup, yaitu saya tidak menjadi tinggi karena dipuji dan tidak menjadi rendah karena dihina. Saya tinggi karena perbuatan saya, dan saya rendah karena perbuatan saya juga. Jadi saya doakan agar saudara Dermawan Salihin diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi cobaan ini. Begitu saya masuk di situ, ada satu polisi lagi namanya Pak Hendro. Pak Hendro mengatakan kepada saya, udah Jess, ngaku aja, CCTV-nya ada gitu, kamu menaruh sesuatu di gelas yang diminum Mirna gitu. Nah, itu saya lagi stres tuh Pak, saya bingung kan kenapa saya dibawa ke bawah sini. Terus saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Lalu saya ngikutin orang yang menemani saya ditaruh di sebuah sel. Itu sel. Hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuman ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua, celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuman ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin. Lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini, saya nggak tahu. Terus saya tanya, ya itu karena nggak ada ventilasi apa-apa. Cuman ada lubang di pintu segede apa gitu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak? Ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Lalu sudah itu penjaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin. Jadi itu kan hari Sabtu malam. Jadi saya harus tahan di situ sampai hari Senin. Terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan. Saya nggak ada anduk, nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Pokoknya benar-benar nol, barang nggak ada apa-apa. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, "Ayo Jess, saya mau ngomong," gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin. Jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti. Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Arif Sumarko merupakan sosok suami Mirna Salihin yang juga ikut menjadi sorotan publik terkait kematian sang istri akibat kopi sianida. Persidangan kematian mendiang istri Arif ini menjadikan Jessica Wongso sebagai pelaku utama dalam kasus yang disebut sebagai pembunuhan berencana. Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso ternyata sempat meminta keterangan dari Arif. Otto kala itu menanyakan perihal kegiatan Arif bersama Mirna sebelum sang istri pergi ke Oliver Cafe dan meninggal dunia akibat minum kopi sianida. Bahkan pertanyaan Otto tersebut sempat membuat jaksa menanyakan keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas. Ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan dimanapun. Waktu itu saya periksa Ariel, suaminya Mirna, dan itu ada berita acaranya dan rekamannya pagi hari Anda bangun jam berapa.
Kalau nggak salah waktu itu jaksa sampai protes, urusan Anda nanya apa, jelas Uta Hasibuan dalam tayangan YouTube ini Top yang dikutip pada Senin. Otto pun berusaha menjelaskan bahwa pertanyaan terhadap suami Mirna merupakan bagian dari caranya mengulik fakta. Siapa sangka Otto ternyata berhasil mengungkapkan bahwa Mirna ternyata tidak makan selama seharian. Mirna disebut hanya mengonsumsi 1 buah apel saja sebelum meninggal dunia akibat minum kopi sianida. Ya saya kan punya teknik sendiri dong, dia jawab. Ya bangun pagi. Kemudian setelah bangun, kalian sarapan gak? Tidak, si Mirna gak sarapan. Dia makan 2 apel, dia makan 1 apel. Kemudian setelah itu kan dia pergi kerja. Setelah bekerja makan gak? Tidak, kata Otto. Kurang lebih jam 3 kami pergi ke Starbucks. Di sana makan atau minum apa? Hanya minum es coklat. Setelah itu pergi ke Oliver Cafe janjian dengan Jessica. Terus dia Mirna minum dan jatuh, sambungnya. Otto lantas berujar bahwa minum kopi tanpa mengonsumsi makanan terlebih dahulu juga bisa berdampak bahaya dan fatal bagi tubuh manusia. Hal tersebut yang membuat Otto menduga bahwa kematian Mirna bisa saja karena kematian yang dialami akibat tidak mengonsumsi makanan dan malah langsung minum kopi. Apa yang bisa ditangkap dari hal itu, suatu harian dia tidak makan. Dia hanya makan 1 apel. Dari referensi yang saya baca di buku di Indonesia maupun luar negeri, banyak sekali orang yang minum kopi jatuh dan mati. Ya analisis saya berarti dia mati alami, tutup Otto.